Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, hari ini Bapak akan mengajar Islam, akan mengajari kisah Nabi Lut, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Lut, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Semua silahkan dibuka buku paketnya pada halaman 53 tentang kisah Nabi Lut. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Nabi Lut selama perjalanannya sebagai nabi. Nabi Lut, putra Hasan bin Tareh, beliau keponakan Nabi Ibrahim. Beliau bersama istrinya Wahilah dan dua putrinya yaitu Raisa dan Zarkata pergi ke negeri Sodom. Di negeri Sodom, Nabi Lut berdakwah mengajak masyarakat untuk tidak melakukan keburukan seperti merampok, mencuri, dan juga di situ ada terdapat Allah yang paling tidak senang, yaitu sesuka sesama jenis. Allah sangat murka kepada orang-orang masyarakat negeri Sodom. Kemudian Nabi Lut sangat sedih karena hanya kaum sedikit yang beriman kepada Allah. Kemudian para malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan Israfil bertamu ke rumahnya Nabi Lut untuk bertamu, dan wujudnya diubah Allah menjadi manusia tampan. Ketika beliau pun bertamu ke rumahnya Nabi Lut. Setelah itu, para kaum Sodom berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut ingin melihat para malaikat tersebut yang wujudnya seperti manusia tampan. Mendengar informasi tersebut, kaum Sodom memaksa untuk masuk ke rumah Nabi Lut. Setelah masuk ke rumah Nabi Lut, kaum Sodom dibuatkan oleh malaikat sehingga tidak bisa melihat. Kemudian Allah memberi azab kepada kaum Sodom, yaitu berupa hujan batu. Itulah perjalanan Nabi Lut. Kedua, tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ismail alaihissalam dari Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Dan Nabi Ismail lahir di daerah Kan'an. Waktu masih bayi, Nabi Ismail dibawa hijrah bersama Hajar dari Palestina ke sebuah padang pasir yang sangat tandus. Di tempat tersebut Hajar kehabisan bekal dan minuman pada saat itu, sehingga mereka berdua kehausan dan kelaparan. Nabi Ismail kecil pun menangis dan kehausan. Kemudian Hajar mencari sumber air dari Bukit Safa ke Marwah. Pada saat itu, atas kuasa Allah, air pun keluar dari hentakan kaki Nabi Ismail. Melihat banyaknya air, Hajar berkata, Zamzam, Zamzam, yang artinya yaitu berkumpul. Kemudian Nabi Ismail pun dan ibunya pun dapat meminum air tersebut. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah ketika Nabi Ismail kecil atau masih bayi. Kedua, mukjizat yang kedua adalah ketika Nabi Ismail tumbuh dewasa menjadi kanak-kanak. Nabi Ismail pun meranjak menjadi kanak-kanak, dan Nabi Ibrahim pada kali itu mendapatkan ujian lagi, yaitu mendapatkan mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali dan disampaikan kepada Nabi Ismail, yaitu mimpi tersebut diperintahkan langsung dari Allah. Mendengar hal itu, Nabi Ismail menyampaikan agar Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Apa perintah tersebut? Yaitu mengorbankan putranya, yaitu
mengorbankan putranya Ismail untuk dikurbankan. Ketika itu pada pelaksanaan perintah tersebut, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah dengan berat hati karena kesabaran dan ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pada saat itu mengganti Nabi Ismail menjadi seekor domba. Nah, itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah pada Nabi Ismail alaihissalam. Ketiga, kisah Nabi Ishak. Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim dan Sarah. Nabi Ishak lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Nabi Ishak bersaudara dengan Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ishak lahir, usia Nabi Ismail baru berusia 14 tahun. Lahir di daerah Hebron. Nama Ishak berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah tertawa. Pada usia 40 tahun Nabi Ishak pun menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rafkah, dan mereka mempunyai anak yang kembar yang bernama Is dan Yakub. Nabi Ishak berdakwah kepada suku Kan'an. Cara dakwahnya yang dilakukan Nabi Ishak penuh dengan kelembutan dan perdamaian sehingga banyak yang menjadi beriman dan mengikuti jejaknya Nabi Ishak. Nah, anak-anak, itulah ya ketiga nabi yang harus kita patuhi dan ikuti keakhlakannya, keadabannya, dan juga keimanannya kepada Allah. Oke anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di akhir waktu minggu depan, insyaallah. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.